Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembangunan ekonomi di era perkembangan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bambang Dasuri dengan NIM 225790012. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai materinya. Pendapat. Negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun memiliki potensi pertumbuhan yang besar, mereka juga dihadapkan pada berbagai hambatan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kekurangan infrastruktur. Makalah ini akan membahas faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di negara perkembangan di negara berkembang dan memberikan rekomendasi untuk pengoptimalan proses pembangunan. Materi pertama adalah satu, infrastruktur. Infrastruktur yang memadai adalah fondasi penting bagi pembangunan ekonomi. Di banyak negara berkembang, kekurangan infrastruktur menjadi hambatan utama untuk pertumbuhan ekonomi. Transportasi. Peningkatan jaringan jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan konektivitas dan akses pasar. Poin kedua ada energi, penyediaan listrik yang stabil dan terjangkau untuk mendukung sektor industri rumah tangga. Poin ketiga ada air dan sanitasi. Penyediaan air bersih dan sistem sanitasi yang memadai untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Poin keempat, telekomunikasi. Akses internet dan layanan komunikasi yang luas untuk mendukung partisipasi dalam ekonomi digital. Materi kedua akan membahas pendidikan. Pendidikan. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mengembangkan sumber daya manusia yang produktif. Negara berkembang seringkali menghadapi tantangan dalam menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi. Poin pertama ada akses pendidikan. Program yang memperluas akses pendidikan dasar dan menengah bagi semua lapisan masyarakat. Poin kedua, kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru, kurikulum yang relevan, dan fasilitas pendidikan yang memadai. Poin ketiga, pendidikan pendidikan tinggi dan kejujuran. Pengembangan pendidikan tinggi dan kejujuran untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan mendukung inovasi. Yang ketiga ada kesehatan. Kesehatan yang baik adalah faktor penting dalam pembangunan ekonomi juga. Kesehatan yang buruk dapat menghambat produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan beban ekonomi. Poin pertama ada akses layanan kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Poin kedua, penyakit menular dan tidak menular. Program pencegahan dan pengobatan penyakit menular atau tidak menular untuk meningkatkan kualitas hidup. Poin ketiga ada gizi dan kesehatan anak. Program gizi dan kesehatan anak untuk memastikan perkembangan yang sehat dan produktif. 4. Tata kelola. Tata kelola pemerintah yang baik adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi. Poin pertama, transparansi dan akuntabilitas.
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Poin kedua, kebijakan yang mendukung pertumbuhan. Pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perdagangan. Poin ketiga ada partisipasi publik. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. 8. Ada tantangan dalam pembangunan ekonomi. Poin pertama, kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kemiskinan dan ketidaksetaraan merupakan tantangan besar dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang. Upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketidaksetaraan memerlukan kebijakan yang komprehensif dan inklusif. Poin kedua, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, baik alam maupun manusia, seringkali menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi. Pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Poin ketiga, ketidakstabilan politik dan ekonomi. Ketidakstabilan politik dan ekonomi dapat menghambat pembangunan ekonomi dengan menciptakan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha. Stabilitas politik dan ekonomi yang kuat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Materi terakhir ada peluang dalam pembangunan ekonomi. Teknologi dan inovasi. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dapat memberikan peluang besar bagi negara berkembang untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta dukungan untuk inovasi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Integrasi ekonomi regional dan global. Integrasi ekonomi regional dan global dapat membuka peluang baru perdagangan dan investasi. Partisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi regional dapat memberikan akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Poin ketiga, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan dan praktis bisnis yang ramah lingkungan dapat mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Kesimpulan materi saya hari ini adalah pembangunan ekonomi di era berkembang menghadapi berbagai tantangan, namun juga menawarkan banyak peluang dengan memanfaatkan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Negara berkembang dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, infrastruktur yang memadai, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang baik, dan tata kelola pemerintah yang efektif adalah faktor-faktor kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai kebijakan dan program pembangunan harus terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Sekian materi saya.
Saya Bambang Dasuli, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.